ya upaya aksi reaksi, jadi reaksi atas pengenaan pajak ini menjadi lebih kenceng. Nah, itulah mengapa banyak upaya untuk menghindari pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pratama yang berbahagia, selamat datang di kanal YouTube Pratama Indo Mitra. Pratama Indo Mitra atau PIK juga punya kepanjangan pajak itu keren. Sobat Pratama yang berbahagia, pada video kali ini saya Priyanto Budi Saptono, alumni dari program studi S3, program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, mencoba untuk berbagi dengan Sobat Pratama terkait dengan video-video sebelumnya. Sobat Pratama, di video sebelumnya, kita sudah membahas Rule of the Tax Game, aturan main di dalam sebuah permainan pajak. Saya ulang sedikit, Sobat Pratama. Jadi, interaksi wajib pajak dengan pemangku kepentingan yang lainnya, misalkan wajib pajak yang lain, kemudian konsultan atau akuntan pajak atau praktisi perpajakan, lalu interaksi dengan otoritas pajak, serta interaksi dengan pembuat kebijakan ini menjadi sebuah permainan pajak. Makanya ada penelitian yang mengatakan itu sebuah tax game. Di dalam tax game selalu ada rule of the game. Di video sebelumnya kita sudah membahas rule of the game-nya banyak. Ada 26 undang-undang pajak yang menjadi amanat dari pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari pengaturan pajak berbasis penghasilan. Kita mengenalnya sebagai Undang-Undang PPH, atau saya sebut di sini pajak atas penghasilan. Jadi dari sini kita bisa mengenal pajak ini akan dikenakan atas penghasilan. Namun Sobat Pratama, sebelum kita memasuki pembahasan detail tentang penghasilan sebagai objek pajak, atau juga subjek pajak, atau nanti cara menghitung pajaknya, kita akan mengenal sekilas dulu karakteristik dari ketentuan pajak penghasilan ini. Kita lihat slide berikutnya, Sobat Pratama. Inilah agenda kita. Agenda ini akan kita bahas secara periodik dan berseri. Tujuan saya adalah agar Sobat Pratama bisa memahami pajak penghasilan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang komprehensif, kemudian tidak membuat kita pusing, apalagi complicated, rumit dengan pengaturan yang memang pada kenyataannya itu kompleks. Tapi kalau kita mencoba memahami dengan sederhana, insya Allah kita pun akan mendapatkan kesederhanaan di dalam pengaturan pajak. Yang penting adalah konsepnya kita pahami. Kalau sudah konsep kita pahami, kemudian pengaturan detailnya akan bisa kita pelajari, kita kuasai dengan mudah, insya Allah. Sobat Pratama, bagian pertama dari pembahasan kita tentang pajak penghasilannya adalah karakteristik PPH. Apa itu? Nah, jadi di sini saya sudah merangkum dari beberapa literatur, ada 3 karakteristik PPH. Yang pertama, PPH sebagai pajak subjektif. Yang kedua, PPH sebagai pajak langsung. Dan yang ketiga, penetapan objek pajaknya dilakukan secara luas. Nah, Sobat Pratama, PPH sebagai pajak subjektif. Jadi memang salah satu pembagian pajak ini didasarkan pada subjek objeknya.
Kalau di video sebelumnya, kita sudah mencontohkan ada dua jenis pajak yang akan kita bahas secara detail. Pertama adalah PPh dan kedua PPN, pajak pertambahan nilai. PPh ini dikenal sebagai pajak subjektif. Apa maksudnya? Jadi kalau bicara masalah hukum seringkali kita bicara masalah subjek hukumnya, kemudian objek hukumnya. Nah, subjek hukumnya ini adalah orang. Orang ini bisa orang real yang sebenarnya atau orang dalam konteks badan hukum. Jadi di dalam teori dikatakan orang yang memang real, kemudian ada fictitious person. Jadi ada personnya itu orang perseorangan, ada juga fictitious person, orang secara fiktif. Itu yang kemudian dikenal sebagai badan hukum. Dan di dalam Undang-Undang PPh dikenal istilah subjek pajak badan. Nah, apa maksud dari poin pertama ini, Sobat Pratama? PPh sebagai pajak subjektif. Kalau kita melihat subjektif, berarti dikenakan atas orangnya. Orang sebagai orang perseorangan atau orang sebagai badan hukum. Kalau sudah dikenakan terhadap subjeknya, ya sudah. Subjeknya lari kemana, pajaknya ya akan ngikuti. Ini yang membedakan nanti dengan pajak objektif. Pajak objektif ini dikenakan atas objeknya. Siapapun subjeknya, nggak peduli. Nah, sebagai ilustrasi sederhana begini. Misalkan Sobat Pratama yang sudah menjadi pegawai, misal, Tuan Badu mendapatkan penghasilan dari gaji 10 juta. Kemudian, Tuan Badu dipotong PPh, ya payroll tax, atau di dalam Undang-Undang PPh diatur di pasal 21 Undang-Undang PPh, sehingga kita mengenal ada istilah PPh pasal 21. Ini pajak atas penghasilan karyawan. Sebetulnya lebih pasnya pajak atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dari wajib pajak orang pribadi. Nah, apa maksud dari pajak subjektif ini? Jadi misalkan PTA mempekerjakan Tuan Badu. Tuan Badu bekerja kemudian mendapatkan penghasilan 10 juta. Dipotong 10%. Jadi yang nanggung pajak Tuan Badu. Subjek pajaknya Tuan Badu. Objeknya ada penghasilan berupa gaji. Nah, karena pajak subjektif, ini gaji dikenakan pajak, kemudian pajaknya ditanggung oleh orang pribadi. Ini orang pribadi ini tidak bisa mengalihkan beban pajaknya ke yang lain. Nah, ini pajak atas subjek hukumnya. Jadi contoh sederhana ya ini ya, Tuan Badu bekerja kemudian mendapatkan penghasilan, dia dikenain pajak. Tidak bisa Tuan Badu kemudian mengalihkan beban pajaknya ke istrinya, ke anaknya, ya tetap Tuan Badu yang harus menanggung pajak. Jadi ini ilustrasi sederhana. Contoh lainnya misalkan PTA. PTA misalkan tadi yang mempekerjakan Tuan Badu menjual barang dalam bentuk misalkan toko kelontong. Barang yang dijual kemudian dikurangi biaya, dapatlah untung kena pajak. Ya sudah, pajak penghasilan ditanggung oleh PTA. Tidak bisa dialihkan kepada subjek pajak yang lain. Nah, kita juga nanti akan membahas subjek pajaknya terbagi menjadi dua, orang pribadi dan badan. Jadi sebetulnya subjek pajaknya persons. Cuman persons ini ada yang real persons, ada yang fictitious persons. Nah, ini pajak subjektif. Ya. Nah, membedakan pajak subjektif dari pajak objektif, ini contohnya PPN. Nah, Sobat Pratama datang ke minimarket. Sobat Pratama datang ke minimarket beli tusuk gigi. Ada, lihat struknya, ada PPN-nya. Anak atau keponakan Sobat Pratama datang ke situ, beli tusuk gigi.
subjeknya berubah, subjeknya ganti. Tapi tetap siapapun yang beli tusuk gigi ini akan kena pajak pertambahan nilai. Nah, makanya fokus dari PPN ini adalah pajak objektif. Nah, ini saya coba bandingkan. Ya, tidak peduli siapa yang beli. Nenek-nenek, kakek-kakek beli tusuk gigi juga. Sama. Mereka akan menanggung pajak karena yang dilihat bukan kakek neneknya, bukan pula bentuk badan hukumnya yayasan, koperasi, pokoknya beli tusuk gigi, yang dilihat tusuk giginya. Jadi tusuk gigi ini objek pajaknya. Nah, ini kita akan bahas secara terpisah di video lainnya terkait dengan pajak pertambahan nilai. Jadi saya coba bandingkan ini pajak atas subjektif. Nah, dari sinilah kita bisa melihat nanti di dalam perkembangannya, karena yang dikenakan pajak orangnya, baik orang yang real maupun yang fiktisius tadi, upaya perlawanan, ya, upaya aksi reaksi, jadi reaksi atas pengenaan pajak ini menjadi lebih kenceng. Nah, itulah mengapa banyak upaya untuk menghindari pajak, baik legal ataupun ilegal, dilakukan atas pajak yang bersifat subjektif ini. Ini nanti beda dengan pajak yang objektif. Itu yang pertama, sobat pertama, ya. Kemudian yang kedua, pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung ini ya lawannya tidak langsung. Nah, pajak langsung ya langsung dikenakan. Langsung dikenakan kepada subjeknya dan nggak bisa dialihkan juga. Nah, ini kena subjeknya, nggak bisa dialihkan, ya langsung ke subjeknya yang harus nanggung. Beda nanti misalkan pajak tidak langsung. Saya belanja di grosir, saya jual eceran, ini barangnya ini nanti kena pajak terus nih, ketika ditransaksikan. Nah, ini pajak tidak langsung. Jadi kita harus menanggung pajak secara langsung. Bahkan, misalkan, tadi Tuan Badu dapat penghasilan, dia nggak bisa ngelak, tiba-tiba masuk rekening tinggal 9 juta misalkan, karena 10% dipotong pajak. Ya nggak bisa ngelak, karena memang sudah ada kewajiban pemotongan yang harus dilaksanakan oleh PTA selaku pemberi kerja. Ini yang kedua, sobat pertama. Nah, yang ketiga, ini luas. Jadi objeknya penghasilan. Nah, ini kita akan bahas nih. Objek penghasilannya akan menjadi titik poin pembahasan kita terkait dengan pajak penghasilan. Selain subjek pajaknya. Kalau subjek memang orang pribadi, badan. Cuman kalau udah ngomong objek, objeknya secara luas. Jadi secara konseptual ya, di dalam literatur tentang pajak berbasis penghasilan ini, sebetulnya ada dua jenis pajak berbasis penghasilan. Mekanisme pengenaan pajaknya ada dua jenis. Yang pertama kita kenal dengan Global Taxation System. Jadi sistem perpajakan secara global. Artinya secara global apa? Pokoknya apapun namanya, semua jenis penghasilan, ya memang itu penghasilan ya kena pajak. Jadi nggak peduli namanya apa. Nah, inilah yang nanti menjadi definisi dari pengertian penghasilan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ini ya, sobat pertama. Jadi pengenaan pajaknya di sini secara luas. Nggak peduli ada namanya atau nggak ada namanya. Ya, di dalam teori disebut sebagai Global Taxation System. Sistem pemajakan secara global. Mau sumbernya dari Indonesia, sumbernya luar Indonesia, terserah mau dipakai untuk konsumsi, untuk menambah harta, pokoknya ada kriterianya, penghasilan itu apa. Nah, nanti kita bahas kriterianya adalah ada suatu tambahan kemampuan ekonomis. Dari mana kita lihat? Nah, ini akan menjadi poin kita dan kita akan elaborasi, kita akan kaitkan konsep ya teori peraturan dengan praktek-praktek yang ada. Ini ya sobat pertama. Jadi inilah ya 3 karakteristik. Nah, nanti ada juga memang penetapan objeknya ada yang berdasarkan schedule, kelompok-kelompok.
Jadi tadi saya katakan ada dua jenis pemajakan berbasis penghasilan. Yang pertama adalah pajak sistem perpajakan secara global, Global Taxation System. Yang kedua, Scheduler Taxation System. Jadi pajak berbasis kelompok-kelompok. Nah, ini yang kita kenal ada istilah pajak penghasilan pasal 21. Ini berarti payroll tax, pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Ada juga nanti PPh pasal 23. Ada juga nanti PPh pasal 26. Ada juga nanti PPh pasal 15. Nah, ini modelnya kelompok-kelompok ini. Nah, masing-masing kelompok ini punya tarif pajak yang berbeda, mekanisme yang berbeda. Jadi kalau udah bicara masalah pajak atas penghasilan, selalu kita bicara masalah dua jenis pemajakan ini. Nah, dua jenis pemajakan ini selalu diterapkan secara bersama-sama. Alasannya kenapa? Ya karena mereka, ya kedua jenis pajak ini, sistem perpajakan ini saling mendukung. Kalau pajak global, ya pajak pemajakan atas penghasilan global, ini dikenakan setahun sekali. Kemudian pajak yang dikenakan atas kelompok-kelompok, dikenakan atas setiap pembayaran. Makanya ada istilah taxation at source atau pay as you earn. Nah ini ya. Nah ini Sobat Pratama, 3 karakteristik PPh. Ya. Jadi pajak atas penghasilan. Nah, penghasilannya sendiri memang apa? Jadi memang tambahan ini sebelum kita masuki ya. Penghasilan itu punya 5 kriteria. Pertama adalah tambahan kemampuan ekonomis. Jadi ada tambahan kemampuan ekonomis. Nah, tambahan kemampuan ekonomis seperti apa? Ya kalau bahasa accounting, asetnya naik atau liabilitasnya turun. Yang kedua, diterima atau diperoleh. Ini juga ada pembahasan detail. Diterima itu cash basis, diperoleh itu accrual basis. Dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Ini global taxation. Terserah sumber penghasilannya dari mana. Yang penting itu penghasilan memunculkan tambahan kemampuan ekonomis sudah diakui atau sudah diterima, itu penghasilan. Dan penghasilan ini bisa dipakai untuk, ini karakteristik yang keempat, bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Terserah, dari gaji yang diperoleh oleh Badu tadi, mau dipakai untuk konsumsi atau untuk menabung, ya, untuk ditabung silahkan. Nggak peduli, yang penting ada tambahan kemampuan ekonomis. Jadi konsep dasarnya di situ. Makanya nanti undang-undang akan melihat nih, ada tambahan kemampuan ekonomis yang masuk ke subjek pajak nggak? Kalau ada, kena pajak. Nggak peduli lagi penghasilan yang masuk ke subjek pajak, misalkan Tuan Badu tadi, itu dipakai untuk konsumsi, dibuang, buat foya-foya, atau digunting uangnya, terserah. Nah, yang kelima karakteristiknya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dengan nama dalam bentuk apapun ini mengandung pengertian substance of a form. Jadi, apapun namanya. Bentuknya apapun. Yang penting kriteria utamanya tambahan kemampuan ekonomis. Kalau dalam teori disebut dengan accretion konsep. Jadi konsep ada tambahan. Nah itu. Ya. Jadi kalau kita membahas pajak atas penghasilan, kita selalu ingat karakteristiknya ini dikenakan atas subjeknya. Nggak bisa dilempar ke orang lain. Siapa yang dapat penghasilan? A, ya A yang bayar pajak. Dan langsung dikenain pajak di situ. Nah kemudian penghasilannya apa saja? Nah, itu luas. Nah, tadi saya tambahkan sedikit pengertian penghasilan. Jadi sekali lagi, tambahan penghasilan ada 5 poin tambahan kemampuan ekonomis ya, pengertian penghasilan, diterima atau diperoleh, diterima cash basis, diperoleh accrual basis, kemudian dari Indonesia atau luar Indonesia, baik untuk konsumsi atau menambah harta, dan yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sementara, sampai di sini dulu Sobat Pratama, pembahasan kita terkait dengan pajak atas penghasilan, khususnya subtopik karakteristik PPh. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistematika pembahasan di Undang-Undang PPh secara sederhana, sehingga nanti masalah-masalah yang ada bisa kita rujuk kembali ke peraturan. Pokoknya Sobat Pratama, kalau sudah masalah pajak harus dengan undang-undang. Dan kita semua sudah punya undang-undang pajaknya.
apapun jenisnya kita nggak bisa kita mengenakan tanpa dasar undang-undang. Sekali lagi, ingat, taxation without representation is robbery. Pajak tanpa kesepakatan perwakilan rakyat untuk membuat undang-undang itu sama dengan perampokan. Jadi sampai di sini Sobat Pratama, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Niat saya membuat video ini dan tim yang mendukung hanyalah satu. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.